Bayangkan sebuah senjata yang bisa melintas dari satu benua ke benua lain dalam waktu kurang dari 30 menit. Senjata yang bisa membawa belasan hulu ledak nuklir sekaligus. Senjata yang bahkan sistem pertahanan tercanggih pun kesulitan mencegahnya. Ini bukan fiksi ilmiah. Ini adalah kenyataan militer dunia hari ini. Selamat datang di Mata Militer. Hari ini kita bahas rudal-rudal paling canggih dan paling mematikan yang pernah dibuat manusia. Saksikan sampai habis, karena nomor 1 di daftar ini benar-benar mengubah cara dunia berpikir tentang perang. Sebelum kita masuk ke daftarnya, kita perlu paham dulu apa yang bikin rudal-rudal ini begitu istimewa. Rudal balistik antar benua, atau ICBM dari singkatan Inggrisnya, adalah sistem senjata strategis yang mengikuti lintasan balistik untuk mengirimkan muatan dari titik peluncuran ke target yang ditentukan. Bedanya dengan rudal biasa, ICBM bisa menembus luar angkasa, melintas ribuan kilometer, lalu jatuh kembali dengan kecepatan luar biasa ke sasarannya. Berdasarkan jangkauannya, rudal dibagi menjadi rudal jarak menengah atau IRBM dan rudal balistik antar benua ICBM. Rudal-rudal di daftar kita hari ini semuanya masuk kategori teratas. Dan mereka tidak hanya membawa satu hulu ledak. Teknologi modern memungkinkan satu rudal membawa belasan hulu ledak yang bisa ditargetkan ke lokasi berbeda-beda secara independen. Teknologi ini disebut MIRV, Multiple Independently Targetable Re-Entry Vehicle. Ngeri? Tentu, tapi ini adalah realita pertahanan global. Mari kita mulai daftarnya. Di puncak daftar kita ada RS-28 Sarmat, dijuluki Satan II oleh NATO. Dan julukan itu bukan tanpa alasan. Rudal balistik antar benua generasi terbaru milik Rusia ini memiliki jangkauan yang mencapai 18.000 km. Artinya, ia bisa menghantam negara manapun di permukaan bumi ini. Tidak cukup hanya soal jangkauan. Sarmat mampu membawa hingga 15 hulu ledak nuklir MIRF sekaligus yang bisa ditargetkan ke kota-kota berbeda secara bersamaan. Muatan totalnya sekitar 10 ton. Keunggulan paling mengerikan? Fase dorongan awalnya yang sangat singkat memperkecil jendela waktu bagi satelit musuh untuk mendeteksinya. Rusia juga mengklaim Sarmat memiliki kemampuan Fractional Orbital Bombardment System atau FOBS yang memungkinkan hulu ledak bergerak melalui orbit rendah bumi, menjadikannya hampir mustahil untuk dicegat. Menurut laporan The National Interest, Sarmat bahkan bisa meluncur melewati kutub selatan, jalur yang nyaris tidak terdeteksi oleh sistem radar Amerika Serikat. Inilah mengapa RS-28 Sarmat disebut sebagai rudal paling kuat di dunia saat ini. Sebelum Satan II ada, Rusia sudah punya Satan, R-36M Voyevoda. Ini pendahulunya yang legendaris dari era Perang Dingin. Dengan jangkauan 16.000 km dan kemampuan membawa hulu ledak nuklir hingga 25 megaton, itu setara ratusan kali bom Hiroshima. R-36M pernah menjadi senjata paling destruktif yang pernah dibuat umat manusia. Meskipun kini mulai digantikan oleh Sarmat, daya hancurnya yang luar biasa masih membuat rudal ini sangat disegani hingga hari ini. Inilah mengapa RS-28 Sarmat disebut sebagai rudal paling kuat di dunia saat ini. Dari Rusia, kita beralih ke Tiongkok. Dongfeng 41 atau DF-41 adalah ICBM paling canggih yang dimiliki Tiongkok saat ini. Pertama kali dipamerkan secara publik pada 2015, DF-41 memiliki jangkauan lebih dari 12.000 km dan mampu membawa hingga 10 hulu ledak MIRV. Kemampuan ini menempatkan Tiongkok sebagai salah satu kekuatan nuklir paling diperhitungkan di dunia. Amerika Serikat dan Inggris bersandar pada Trident II D5 sebagai tulang punggung kekuatan nuklir bawah laut mereka. Diluncurkan dari kapal selam, membuatnya hampir tak terdeteksi sebelum diluncurkan, Trident II memiliki jangkauan 12.000 km
dan bisa membawa hingga 12 hulu ledak nuklir mereka. Yang membedakannya adalah akurasi luar biasanya. Menurut Lockheed Martin, sistem ini akan terus digunakan setidaknya hingga tahun 2040. Amerika tidak diam. Mereka sedang mengembangkan penerus Minuteman III, yaitu LGM-35A Sentinel. Dirancang dengan sistem propulsi, panduan, dan komando yang dimodernisasi, Sentinel akan menjadi komponen darat dari 3 pilar nuklir AS. Dijadwalkan beroperasi pada pertengahan tahun 2030-an, ini adalah bukti bahwa AS berkomitmen mempertahankan kemampuan nuklirnya jauh ke dalam abad ke-21. Rusia kembali masuk daftar dengan Liner, sebuah SLBM atau rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam. Keunggulannya ada pada fleksibilitas muatan, mendukung kombinasi hulu ledak dengan daya ledak bervariasi, dilengkapi sistem umpan canggih untuk mengelabui pertahanan musuh. Kendaraan hulu ledaknya bahkan dilaporkan mampu melakukan manuver dan penargetan ulang saat masih dalam penerbangan, menjadikannya salah satu rudal paling sulit dicegat di dunia. Masuk daftar sebagai kejutan, Hwasong-17 dari Korea Utara. Diklaim mampu mencapai jarak 15.000 km. Artinya bisa menghantam kota seperti New York atau Washington DC langsung dari Pyongyang. Menurut laporan BBC dan NK News, Hwasong-17 bisa membawa beberapa hulu ledak dan diluncurkan dari kendaraan peluncur mobile, membuatnya sulit dideteksi dan dicegat. Keberadaan rudal ini membuktikan bahwa Korea Utara bukan sekedar gertakan dalam peta kekuatan militer dunia. Dan tidak bisa kita lupakan kategori baru yang sedang mengubah segalanya, rudal hipersonik. Rusia sudah mengoperasikan Zircon, rudal jelajah hipersonik pertama di dunia yang resmi beroperasi. Zircon bisa melaju dengan kecepatan Mach 9 atau 9 kali kecepatan suara, dengan jangkauan 1.000 hingga 1.500 km. Menggunakan bahan bakar scramjet, ia dirancang khusus untuk menembus sistem pertahanan canggih, seperti Aegis milik Amerika Serikat. Ada juga BrahMos, hasil kerjasama India dan Rusia, yang berkecepatan Mach 2 hingga 2,8, menjadikannya salah satu rudal jelajah supersonik tercepat. BrahMos bahkan sudah diminati oleh Indonesia. Teknologi hipersonik ini sedang menjadi medan perlombaan baru antara Rusia, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Dan siapapun yang menguasainya lebih dulu akan mengubah peta pertahanan global. Jadi, itulah rudal-rudal yang hari ini menjaga atau mengancam keseimbangan kekuatan dunia. RS-28 Sarmat dari Rusia memimpin daftar dengan jangkauan 18.000 km dan kemampuan menembus pertahanan paling canggih. Trident II memastikan AS dan Inggris tetap relevan dari dalam laut. The F-41 menjadikan Tiongkok pemain nuklir kelas 1. Dan Hwasong-17 membuktikan Korea Utara tidak bisa diabaikan. Yang menarik dan mengkhawatirkan adalah bahwa rudal-rudal ini bukan hanya senjata. Mereka adalah alat diplomasi. Ancaman keberadaannya yang mencegah perang besar terjadi. Sebuah konsep yang disebut mutually assured destruction atau kehancuran yang saling menjamin. Pertanyaannya, apakah teknologi ini membuat dunia lebih aman atau justru membuatnya semakin berbahaya? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Dan kalau kamu suka konten bertema militer dan teknologi pertahanan seperti ini, pastikan kamu sudah subscribe dan nyalakan loncengnya, karena masih banyak pembahasan seru yang akan hadir. Sampai jumpa di video berikutnya.